Ya. Tadi kan disebutkan kita harus berbakti kepada orang tua, ibu, kemudian bapak, kemudian saudara gitu Ya. kan. Terus cara kita adalah yang tadi tidak boleh berkata kasar, Ya. kemudian Memberikan makan, memberikan sandang, tua, gitu ya. kan, dan lain-lain, kemudian Adab, mendoakan ya, dan mendoakan dan adab. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang tua yang dia itu bermaksiat, Maksiat yang dia terhadap itu, Allah, ya maksiat terhadap Allah, mendolimi diri Diri sendiri, sendiri. atau bahkan mendolimi anaknya. ya bagaimana? Apa kita harus tetap menghormati atau Ya. tidak? Kasus Begitu. sekarang, Kan banyak begitu ya ya. kasus sekarang misalnya banyak orang tua yang menelantarkan anaknya. Ya kadang sampai membuang, dan akhir-akhir ini kan ada yang membunuh anaknya. Ya, Nah itu orang tua semacam itu apa masih dapat layak kita layak? seorang anak berbakti kepada orang tua gitu kan. Iya. Ya, Bagaimana? kasus di keluarga itu yang biasanya adalah bapak atau ibunya, atau biasanya bapaknya tidak bertanggung jawab pada anaknya. Apakah kita tetap wajib berbakti kepada orang tua? Salah satunya atau keduanya. Iya. Di sini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. an Ibni Abbas qala, ada satu hadis ya dari seorang sahabat dinyatakan, ma min muslimin lahu walidani muslimani, ma min muslimin lahu walidani, tidak ada seorang muslim walidani muslimani, ia memiliki kedua orang tua yang muslim, yusbihu ilaihima, pagi-pagi dia sudah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Habis sholat subuh misalnya, bikinkan kopi, bantu masak kedua orang tuanya. Muhtasiban, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu kalau berbakti itu buat senang orang tua, maka akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi pagi-pagi buat marah orang tua, dia akan mendapatkan suhtullah, marahnya Allah, amarahnya Allah. Dilanjutkan, disebutkan dalam hadis tersebut, illa fathalahullahu babaini, kecuali Allah akan membukakan dua pintu bagi seorang muslim tersebut, yakni minal jannati, akan dibukakan dua pintu minal jannati dari surga, wa in kana wahidan fa wahidun, wa in ahdoba ahadahuma. Nah, kalau seandainya si muslim tersebut kedua marah, sedang si muslim tersebut ternyata jengkel, marah sama kedua orang tuanya, ya mungkin lantaran orang tuanya berbuat dolim kepada anaknya misalnya. Lam yardullahu anhu hatta yardu anhu, Allah tidak akan meridhoi si muslim tersebut sampai orang tua salah satunya atau keduanya itu ridho terhadap dirinya. Ya, ini sekali lagi kalau cerita, walaupun orang tuanya itu berbuat aniaya kepada seorang anak, tadi misalnya meninggalkan anaknya, Nggak bertanggung jawab bapaknya, ya bapaknya dicari ketemu, marah-marah dia sama orang tuanya, itu nggak boleh ya? nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya kalau misalnya kita ini terpleset lisan, marah, ya minta maaf. Orang tuanya memaafkan, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah, akan mendapatkan maafnya Allah. Berarti dengan kata lain, kalau si orang tua ini berbuat maksiat, misal dengan Allah atau dengan anak-anaknya, itu biar menjadi urusan orang tuanya. Orang tua. Kita Iya. sebagai anak berkewajiban berbakti. Tetap berbakti. Entah itu bapaknya misal maksiat kepada Allah, nggak pernah sholat, Pencuri, pencuri, pembunuh, atau dia tidak bertanggung jawab kepada anaknya, meninggalkan keluarga. Ya itu urusan dia. Urusan dia sama dengan Allah. Yang penting kita sebagai anak tetap berbakti. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Cuman itu kan susah sih, Bah. Apalagi kaitannya
dia nggak bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, makanya Pasti kan itu kan sebagai anak memberontak. ya, makanya itu kan kita di dalam kehidupan itu kan kita harus belajar agama dari Iya. Al-Qur'an, dari sunnah-sunnahnya Nabi melalui para ulama, para kiai kita. Iya, terus bagi mereka yang merasakan hal seperti itu, apakah bisa dianggap ya wajar gitu? Maksudnya, oh ya dia benci terhadap orang tuanya karena orang tuanya misal nggak bertanggung jawab, kemudian dia ada kebencian, itu sebenarnya bisa dianggap wajar? Apa tetap nggak boleh? Jangan. Ya jangan, karena benci itu kan satu perbuatan kotor yang akan mengotori hati kita. Kalau sudah hati kita kotor, maka kan amal kita ini nggak mungkin mau baik sama kedua orang tua. Makanya jangan ditanamkan. Nah, caranya bagaimana? Belajar ilmu agama, persiapkan anak-anak kita dengan ilmu agama yang matang, yang komprehensif. Islam luar biasa sekali. Gitu. Ya berarti pada intinya orang tua bagaimanapun orang tua kita, misalnya mau soleh, mau tidak soleh, mau seorang apapun, kita sebagai anak wajib menghormatinya. Betul. Sesuai ajaran-ajaran Islam. Iya, betul. Begitu, hanya itu yang bisa dilakukan seorang anak gitu. Betul. Walaupun orang tuanya maksiat, pencuri, apapun, bahkan menganiaya anaknya, kita sebagai seorang anak dilarang untuk tidak berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya tidak ridho, Allah tidak ridho. Walaupun Iya. orang tuanya itu orang yang sangat jauh dari akhlak yang baik gitu. Betul. Lam yardallahu anhu hatta yardo anhu, sampai orang tua itu atau salah satunya ridho. Tapi kecuali begini, Bah, kalau orang tua kemudian memerintahkan kita, perintah terhadap anaknya melakukan hal maksiat, nah itu kita wajib memberontak kan? Nah, kalau orang tua itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, contohnya kita tidak boleh sholat gitu. Iya, Nah, harus itu sholat wis kayak gitu. itu kita tetap harus sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua yang memerintahkan maksiat, kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mematuhinya. Contoh lagi misal begini, anaknya disuruh mencuri ini kan dosa kan, nggak mau anaknya tapi tetap dipaksa, akhirnya anak itu kabur dari rumah Ya, karena sudah tidak tahan, selalu dipaksa hal-hal yang maksiat lah, kabur dari rumah, kemudian orang tuanya nggak ridho. Apakah ridho itu? tidak, dia Bukan tidak begitu, berdosa. kan? Ya, tidak berdosa kalau dia meninggalkan rumah. Kan begini, dia meninggalkan rumah khawatir karena dia mau sholat tidak diperbolehkan. Nah, ketika sholat dipukul sama orang tuanya, misal akhirnya disiksa. nanti bisa melawan si anak gitu. Nah, melawan ini justru berakibat berbahaya kan. Maka ketimbang dia melawan, maka meninggalkan orang tua. Ya, kabur dari rumah. Ya, karena orang tuanya melarang anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak berdosa. Ya, maksudnya Selama tidak memerintahkan seorang anak untuk maksiat kepada Allah, maka tetap hukumnya wajib. ya berarti di situ tidak berlaku. Misal orang tuanya nggak ridho nih, Iya, aku nggak ridho begitu. Misal orang tuanya, iya. ini tidak berlaku kan, bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Betul. Kalau orang tuanya menyuruh anak tersebut maksiat kepada Allah, Iya, betul. itu kan catatannya kan, Bah? Ya, itu catatan garis besar. Ya di stabilo Ya, gitu. stabilo merah lah. Ya karena kan Catatannya itu. takutnya kalau sesuai ini, entah itu orang tuanya bagaimana, kita tetap harus mematuhi. Oh, enggak, kecuali itu pengecualian. Illama dalil ala khilafihi. Karena ada dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya kita berbakti atau mentaati perintahnya orang tua yang menyuruh kepada anaknya bermaksiat kepada Allah. Itu ya Ya, catatan besar itu. garis besarnya. Ya, sudah cukup jelas. Cukup ya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke part selanjutnya. Oh, Karena bisa berpart-part lagi agak ya, Bah? panjang.